Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Belajar apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi pembelajaran kedua. Sudah siap? Sebelum Ustazah lanjutkan, pastikan kalian sudah melaksanakan sholat duha. Dan yang kedua, kalian sudah store tilawati. Jika keduanya sudah, maka selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan buku paket, buku modul, serta peralatan tulis. Kalau sudah siap, maka jangan lupa untuk berdoa. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama tentang perkembangan transportasi air. Yang kedua, menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sudah siap? Kita bahas satu persatu, mulai dari materi pertama tentang perkembangan transportasi air. Nanti akan Ustazah jelaskan secara singkat saja supaya kalian mudah untuk mengingatnya. Simak dan perhatikan. Transportasi air itu dimulai dari perahu yang tidak menggunakan mesin karena memang saat itu tidak ada mesin, maka menggunakan dayung. Nah, perahu saat itu disebut dengan sampan atau kanu. Jadi, sampan atau kanu itu terbuat dari batang pohon. Ya, digerakkan dengan menggunakan dayung. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, sampan itu berkembang menjadi kapal. Nah, kapal yang pertama adalah kapal layar. Kapal layar ini digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Kapal layar namanya. Nah, jadi layarnya itu ketika kena angin, kapal itu bisa jalan, bisa bergerak. Oke, lanjut. Yang ketiga, berkembang menjadi kapal dengan mesin uap. Jadi, saat itu kapalnya bisa bergerak dengan menggunakan bantuan mesin uap, jadi menggunakan bahan bakar ya. Nah, setelah itu saat memasuki abad 20, kapal tersebut berkembang menjadi kapal dengan menggunakan mesin diesel. Nah, mesin diesel. Jadi di situ menggunakan bahan bakar solar, ya, dengan bentuk yang makin besar dapat menampung orang dengan jumlah yang sangat banyak. Mudah bukan? Jadi perkembangan alat transportasi laut itu ada 4. Yang pertama sampan. Sampan ini menggunakan dayung. Yang kedua perahu atau kapal layar, memanfaatkan energi angin. Yang ketiga kapal uap, dan yang terakhir kapal menggunakan mesin diesel. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, materi yang kedua adalah menghargai perbedaan. Nah, ini ada sebuah contoh. Setiap orang itu memiliki transportasi yang disukai dan tidak disukai. Contoh, Ustazah Amel suka naik sepeda motor. Sedangkan temannya Ustazah Amel suka naik sepeda. Jadi Ustazah suka naik sepeda motor, sedangkan temannya Ustazah suka naik sepeda ontel, sepeda yang tanpa mesin, sepeda ontel ya namanya. Nah, di situ bagaimana cara kita menghargainya? Caranya kita tidak boleh mengecek atau mengolok-olok. Biarkan Ustazah suka motor, temannya Ustazah suka sepeda, dibiarkan saja, tidak boleh mengecek, menghina atau mengolok-olok. Nah,
Apa manfaatnya jika kita menghargainya? Maka hidup kita menjadi rukun, damai. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak juga. Misalnya Ustazah Amel nyuruh temannya Ustazah suka naik motor biar sama. Boleh seperti itu? Tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, bagaimana jika kita memaksa? Maka akan timbul pertengkaran. Pasti marahannya terjadi ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak agar tidak muncul pertengkaran. Nah, selanjutnya materi yang ketiga adalah menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berada di kolam renang. Apa saja caranya? Simak dan perhatikan. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular. Yang kedua, gunakan pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa binatang peliharaan. Yang keempat, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang kelima, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam renang. Yang selanjutnya, tidak berlarian di tepi kolam. 7. Tidak melompat ke dalam kolam renang. Dan yang ke-8, tidak bermain di dalam kolam renang. Oke, 8 cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, 8 cara tersebut belum Ustazah kelompokkan. Jadi tugas kalian silahkan kelompokkan cara menjaga keselamatan untuk diri sendiri dan cara menjaga keselamatan orang lain. Ustazah contohkan 1. Tidak berlarian di tepi kolam. Berarti itu menjaga keselamatan siapa? Diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Ketika kita lari-larian, maka apa yang terjadi dengan orang lain? Bisa saja kita tersenggol, menyenggol orang lain tersebut, akhirnya orang lain itu jatuh ke kolam renang. Nah, itu namanya menjaga keselamatan orang lain. Jadi kita tidak boleh lari-lari di tepi kolam. Paham ya? Jadi tugas kalian silahkan kelompokkan cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kemudian tulis di buku paket kalian. Silahkan tulis di buku modul kalian, halaman 16. Oke? Ustazah akhiri ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan telepon Ustazah atau video call Ustazah. Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok.